Halo adik-adik sekalian, adik-adik kelas 1 dimanapun kalian berada pada saat ini. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pelajaran karakter Kristen ke topik yang selanjutnya. Nah, sebelum kita memulainya, Mister berharap kalian tetap dalam keadaan sehat. Kalau keluar kemana-mana tetap pakai masker, sering-sering mungkin cuci tangan, dan selalu jaga jarak ya. Oke, kita akan memulai pelajaran karakter Kristen kita di topik selanjutnya, namun sebelumnya kita harus berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini adik-adik kelas 1 mau belajar karakter Kristen. Berkati mereka dimanapun berada, dan jam pelajaran ini kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan kami diberikan kesehatan dan kekuatan, dan juga orang tua murid dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik kelas 1, hari ini kita akan masuk ke topik yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan kata dasarnya yaitu taat. Taat itu mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan atau yang disuruh kepada adik-adik dengan senang hati. Jadi taat itu adik-adik mengerjakannya apa yang disuruh orang tua, guru, kakak, nenek mungkin atau kakek dengan senang hati sampai selesai. Melakukan apa yang dikerjakan, apa yang disuruh dengan senang hati. Jadi nggak bersungut-sungut, nggak marah-marah, nggak ngambek. Itu yang disebut dengan ketaatan. Nah, ada hal-hal bagaimana adik-adik supaya bisa menjadi orang yang taat. Yang pertama yaitu yang perlu adik lakukan adalah mau taat kepada orang tua. Mau taat kepada orang tua. Kenapa? Kalau di dalam keluarga orang tua, apalagi ibu, adalah orang yang melahirkan kalian. Yang orang tua adalah orang yang mengasuh kalian, membesarkan kalian, memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi pendidikan. Maka sudah seharusnya adik-adik itu taat. Dalam firman Tuhan juga dibilang, taatilah orang tuamu, kedua orang tuamu. Nah, adik-adik ingin memiliki karakter yang seperti karakter Tuhan Yesus. Oleh karena itu harus taat kepada orang tua. Harus mau mendengarkan nasihat dengan orang tua. Jadi kalau mamanya suruh sesuatu, lakukanlah dengan senang hati. Kalau papanya suruh sesuatu, lakukanlah dengan senang hati. Tidak nangis, tidak bersungut-sungut. Kan ada suka kalau disuruh nangis, ngambek, itu nggak baik. Itu kurang taat namanya. Adik-adik mau jadi orang yang taat kan? Dengarkan nasihat dan perintah orang tuanya, kakek neneknya juga, kakaknya. Tapi dengarkan, lakukanlah taat kepada orang tua. Kalau adik-adik mau menjadi orang yang taat, adik-adik mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat kepada Tuhan, dengarkan orang tua, taat kepada orang tua. Disuruh membantu ini, cuci piring, misalnya kalau udah bisa cuci piring, cuci piring dengan senang hati. Atau setidaknya begini, kalau ada adik pas lagi nonton, asik nonton, disuruh mandi sama orang tua karena sudah sore, jangan ngomel-ngomel. Lakukan dengan senang hati. Taat kepada orang tua. Harus diingat itu ya, taat kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Bagaimana supaya adik-adik bisa taat? Yang kedua yaitu taat dengan senang hati. Ini tadi yang dibilang, taat dengan senang hati. Jadi siapapun yang memberi ini orang tuanya misalnya gitu nyuruh ngapain, orang tua adik nggak mungkin memberikan adik pekerjaan yang adik nggak sanggup, atau adik-adik yang tidak akan diberikan pekerjaan yang jelek-jelek atau menjerumuskan. Tidak. Tapi sesuatu yang baik untuk adik. Karena itu lakukanlah dengan senang hati. Kalau disuruh kerjakan PR, kerjakan dengan senang hati. Disuruh belajar di rumah, kerjakan dengan senang hati. Kenapa? Itu untuk adik-adik, bukan untuk orang tuanya. Supaya adik-adik bisa pintar, bisa mengerti apa yang sedang dipelajari, bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan gampang, dengan mudah. Bagaimana adik-adik belajar mengerjakan soal kalau tidak belajar? Nggak akan mungkin. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, itu mereka belajar dan terus belajar. Nah, kalau adik-adik nggak belajar gimana? Karena itu lakukan semuanya itu dengan senang hati. Karena kalau adik-adik belajar ini nggak senang hati, belajar pakai ngomel-ngomel, pakai nangis, pakai ngambek,
nggak akan masuk pelajaran, ya. Jadi belajarnya dengan senang hati. Ini demi adik-adik. Jadi pikirkan begini adik-adik sekalian, ada di kelas 1, ini untuk aku. Kalau aku belajar, aku biar pintar. Apa yang aku cita-citakan tercapai. Misalnya ada yang mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi tentara, harus belajar supaya bisa mencapai apa yang adik cita-citakan. Jadi kerjakanlah sesuatu dengan senang hati. Mau belajar senang hati. Disuruh mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan senang hati. Supaya hasilnya apa? Supaya juga hasilnya maksimal, hasilnya terbaik. Bukan nonton boboy aja terbaik, tapi hasil pekerjaannya terbaik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mengerjakan semua tugas yang diberikan. Mengerjakan semua tugas yang diberikan. Jadi apapun tugas, apapun pekerjaan yang diberikan guru, orang tua, atau kakak atau nenek yang diberikan kepada adik-adik, itu harus kalian kerjakan dengan maksimal, dengan senang hati dan selesai. Kalau tidak selesai, sama saja kamu tidak mengerjakannya dengan senang hati, tidak maksimal, tidak serius, tidak fokus. Jadi kalau adik-adik mau memiliki ketaatan itu, mengerjakannya dengan senang hati sampai selesai. Dan kerjaan itu nggak 1, 2, 3, 4, tapi semua yang ada. Kalau misalnya dikasih PR di sekolah, ada PR-nya ada 10. Kalau adik-adik kerjakan cuma 2, ya nilainya cuma 20 atau 2 aja. Tapi kalau adik-adik kerjakan semua 10, maka kemungkinan untuk mendapatkan 10 ada. Bisa dapat nilai 100. Nah kalau cuma 2, sudah pasti adik-adik nggak akan mendapatkan nilai 10 kan? Kenapa? Karena tidak selesai. Jadi berapapun pekerjaan, apapun tugas yang diberikan, dikerjakan. Oke adik-adik sekalian? Jadi 3 hal ini untuk kalian supaya bisa taat, mau taat kepada orang tua, taat dengan senang hati, dan mengerjakan semuanya, melakukannya semua tugas yang diberikan kepada kalian. Oke, sampai di sini dulu soal ketaatan. Minggu depan kita akan lanjutkan baca bukunya, apa yang sudah kita pelajari dengan baik-baik, dan lakukan dalam hidup kalian. Mister berharap kalian semulai dini mungkin sudah memiliki bibit-bibit karakter yang terbangun, sehingga ketika kita mempelajari karakter Kristen, kalian ingin menjadi karakter yang sekarakter dengan Kristus, dan karakter kalian yang terbaik terbangun dalam hidup kalian. Jaga jarak, sering cuci tangan kalau keluar masuk rumah, dan pakai masker. Semoga kalian tetap dalam sehat, dan sampai ketemu minggu depan. Salam.